sahabat Pondok Media di seluruh Indonesia. Kami datang, kita belajar. Jangan lupa subscribe, klik tombol lonceng, like, comment, and share ya, agar kalian dapat update video terbaru dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam anak-anak Indonesia yang hebat. Selamat berjumpa kembali dengan Pondok Media. Pondok Media datang, belajar menjadi senang. Kali ini Pondok Media masih bersama anak kelas 5 untuk membahas soal-soal penilaian tengah semester 1 PTS 1 tema 2 muatan pelajaran PPKN dan bahasa Indonesia. Baik anak-anak, sebelum kita ke soalnya, jangan lupa ya subscribe dulu yang belum subscribe. Karena subscribe itu gratis, biar Pondok Media semangat lagi membuat konten-konten yang bisa membantu anak-anak untuk belajar. Terima kasih. Baik, langsung saja kita ke soal nomor 1. Bentuk tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah tidak mengikuti kerja bakti. Ini tanggung jawab anak-anak? Tidak ya. Malah ini seharusnya ikut mengikuti kerja bakti, begitu ya tanggung jawab. Menjaga ketertiban lingkungan, jelas ini adalah tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Yang lain perlu dibaca? Tidak usah ya. Membuang sampah di sungai, berdiam diri di rumah, tidak tanggung jawab. Nomor 2, tanggung jawab terhadap lingkungan sekolah. Terhadap lingkungan sekolah, tidak mencoret-coret dinding sekolah. Betul anak-anak? Ini tanggung jawab kita ya. Tapi kita lihat lagi, membayar uang SPP ini yang ada hubungannya dengan lingkungan, berarti ini tidak. Membuang sampah pada tempatnya, ini juga tanggung jawab di sekolah. Nah, ini ada 2 yang harus kita perhatikan, A dan C. Datang ke sekolah tepat waktu, ini tidak ada hubungannya dengan lingkungan ya. Jadi ada dua pilihan, kita harus memilih salah satu. Nah, karena ini ada kata-kata sekolah, lingkungan sekolah, maka sebenarnya ini juga betul, tapi kita cari yang paling betul ini ya. Nah, ini masih umum, membuang sampah pada tempatnya itu di rumah, di lingkungan masyarakat, ini juga harus ini ya, ini tanggung jawab dimanapun. Yang ada hubungannya langsung dengan sekolah adalah A, itu anak-anak ya. Baik, kita lanjutkan untuk nomor 3. Contoh hak sebagai warga masyarakat adalah mematuhi aturan. Nah, ini hak atau kewajiban. Mendapat perlindungan hukum, nah ini hak kita di masyarakat. Kemudian yang C, menghormati tetangga, ini kewajiban. Menjaga kebersihan juga kewajiban. Jadi jawabannya yang tepat adalah mendapatkan perlindungan hukum. Nah, ini hak kita ya. Lanjut nomor 4. Salah satu yang bukan. Nah, berarti ini kurang efektif kalimatnya ya. Yang bukan, begitu saja. Yang berikut ini yang bukan bentuk kewajiban di lingkungan masyarakat. Menjaga kebersihan ya. Ini kewajiban ya. Menjaga keamanan ya. Menghormati orang lain ya di masyarakat ya. Menghormati guru. Sebenarnya ini juga ada kalau ada guru di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat kita, tapi ini sudah masuk menghormati orang lain. Ini lebih khusus di sekolah. Jadi jawabnya adalah D. Baik anak-anak, kita lanjutkan untuk nomor 5. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Mendapatkan perlindungan hukum, mendapatkan pekerjaan yang layak, menikmati lingkungan yang bersih, hidup tenang dan damai. Ini adalah contoh hak. Pernyataan di atas adalah hak sebagai warga masyarakat. Sudah jelas ini anak-anak ya. Baik, kita lanjut ke nomor 6. Salah satu bentuk tanggung jawab sebagai warga di lingkungan sekitar adalah di lingkungan sekitar tanggung jawab mengikuti gotong royong dalam pembangunan jalan. Ya anak-anak, ini adalah tanggung jawab kita. Kalau kita lihat lagi, tidak mengikuti ronda malam, jelas ini bukan ya.
menasihati ketua RT, ini bukan hak kita, bukan tanggung jawab kita. Mengikuti gotong royong ketika diberi imbalan, ini ada kata-kata imbalan yang salah. Ya, berarti jawabannya adalah A. Kita lanjutkan ke nomor 7. Nah, di bawah ini yang bukan merupakan hak warga masyarakat, yang bukan hak warga masyarakat. Mendapat, ini ada kata-kata bukannya, mendapat perlindungan hukum. Nah, ini hak hidup tenang dan damai, ya, hak mendirikan partai politik. Nah, masuk mana ini? Berpendapat dan berorganisasi juga, ya. Mendirikan partai politik ini adalah sebagai warga negara. Berarti yang bukan adalah C. Ya. Baik anak-anak, kita lanjut ke nomor 8. Gambar di samping menunjukkan kewajiban di lingkungan, mudah sekali. Di mana anak-anak? Di sekolah, jelas. Tidak perlu kita bahas. Kemudian nomor 9, maaf. Pelaksanaan hak dan kewajiban harus berjalan, ya, mudah ya, seimbang tentunya. Musyawarah untuk mufakat sesuai dengan penerapan Pancasila, mudah. Sila ke-4. Nah, yang mudah-mudah tidak perlu kita bahas. Lanjut nomor 11, hak yang kita peroleh di rumah. Belajar dengan tekun, ini hak, kewajiban. Membantu pekerjaan orang tua, kewajiban. Kasih sayang dan melindungi orang tua, nah ini hak, ya, di rumah. Baik, kita lanjutkan nomor 12. Kebiasaan yang digunakan masyarakat Indonesia dalam menyelesaikan masalah, ini kuncinya ya, adalah, nah, tentunya saja musyawarah. Baik anak-anak, kita lanjutkan ke nomor 13. Masalah sampah merupakan tanggung jawab apakah ketua RT saja, pimpinan saja, atau ketua RW? Semua warga masyarakat, sudah jelas. Nomor 14. Berikut ini merupakan akibat yang ditimbulkan karena kurangnya tanggung jawab terhadap sampah. Ini kata sampah kuncinya. Membuat pemandangan bersih, jelas tidak. Menimbulkan bau harum, bertentangan. Menimbulkan bau tidak sedap dan mencemari lingkungan, jelas ya ini ya. Nah ini, kalau kita lihat D, membuat aliran sungai lancar, ini bertentangan ya. Kemudian nomor 15, salah satu bentuk tanggung jawab kita di sekolah. Menghormati orang tua, ini tanggung jawab di rumah. Menjaga kebersihan kamar tidur di rumah, menaati peraturan lalu lintas di jalan raya, jelas ini ya. Nah, ini tidak perlu kita bahas. Kerjasama kelompok dapat menciptakan perpecahan salah, ketidakkompakan salah. Yang betul adalah persatuan dan kesatuan. Nomor 17. Mendidik dan membiayai anak merupakan tanggung jawab siapa anak-anak? Orang tua, jelas. Nomor 18. Pengambilan keputusan harus dilaksanakan secara bersama-sama dengan tujuan yang sama demi kebaikan bersama. Hal ini sesuai dengan nilai ya, kebersamaan, bersama-sama ya. Kemudian nomor 19. Salah satu sifat terpuji yang harus dimiliki setiap individu adalah apa anak-anak? Sifat terpuji, tinggi hati, sombong ya, tanggung jawab, betul, congkak salah, individualisme salah, berarti yang betul adalah tanggung jawab. Nomor 20. Nah, ini PPKN yang terakhir. Andi selesai bermain bersama teman-temannya. Bentuk tanggung jawab yang harus dilakukan Andi adalah membiarkan mainan berserakan. Jelas salah. Nanti dimarahi Kak Ros ya. Untuk Ipin itu. B. Meninggalkan mainan begitu saja. Ini juga sama, membiarkan, ini kalimatnya saja yang beda. Menyuruh ibu merapikan mainan. Nah, ini tidak baik ya, yaitu merapikan mainan. Baik anak-anak, kita ke muatan pelajaran bahasa Indonesia. Kalimat yang menunjukkan sebab akibat, ada sebab, ada akibat. Andi datang ke kantor polisi malam hari. Akibatnya apa? Nah, tidak ada akibatnya. Karena tadi malam Andi begadang sampai malam, Andi terlambat masuk sekolah. Sudah jelas ini ya, yang bawahnya tidak perlu kita baca. Nah, kita lanjutkan untuk yang nomor 22.
Guyuran hujan deras selama 3 hari membuat aktivitas warga dan para siswa terganggu. Banjir setinggi 30 hingga 50 cm membuat siswa harus berjalan menerjang genangan menuju sekolah tanpa alas kaki. Meskipun demikian, para siswa tetap semangat belajar. Kalimat yang tidak bisa diajukan dari berita di atas. Kita lihat pertanyaannya. Di manakah tempat kejadian? Apakah ada anak-anak ini diterangkan tempat kejadian? Tidak ada ya, berarti karena yang diterangkan tidak bisa diajukan berarti adalah isinya ini. Nah, yang lain tidak perlu kita baca ya, untuk mengefektifkan waktu. Baik anak-anak, perhatikan bacaan di bawah ini. Telah terjadi banjir bandang di kawasan Sungai Ciliwung. Banjir diduga karena hujan turun cukup deras dari pukul 19 WIB sampai pukul 9 WIB. Akibatnya dua desa ya terendam. Banyak masyarakat yang mulai mengungsi ke perkampungan. Nah, kita lihat ke pertanyaan yang pertama. Keterangan waktu, jelas ya. Keterangan waktu ini. Kemudian hanya satu ya pertanyaannya ya. Nah, kemudian kita baca, ini panjang sekali ya. Tapi ini mungkin nanti untuk beberapa pertanyaan di bawahnya, maka kita baca ya. Siang itu Siti, Dayu, dan Edo berjalan bersama sepulang sekolah. Mereka berjalan sepanjang tepi jalan raya. Tiba-tiba sebuah mobil melewati mereka. Mobil itu mengeluarkan asap tebal dan hitam. Udara di sekitarnya pun berlangsung berwarna kelabu. Dayu jadi terbatuk-batuk. Siti dan Edo segera menutup mulut dan hidung mereka. Kita berhenti dulu sebentar, teman-teman. Pinta Dayu kepada Siti dan Edo. Baiklah, kita berteduh di bawah pohon rindang itu saja, ajak Siti dan Edo. Dayu, Siti, dan Edo lalu berjalan menuju pohon rindang. Mereka berhenti sejenak di bawah rimbunan daun pohon itu. Dayu menengadahkan kepalanya lalu menghirup nafas. Segarnya udara di bawah pohon ini. Aku tidak batuk-batuk lagi, kata Dayu. Kalimatnya yang sesuai dengan paragraf di atas adalah kalimatnya mengapa mobil itu mengeluarkan asap, tidak mengapa Dayu terbatuk-batuk. Ini anak-anak ya. Nah, ini. Kemudian kita ke nomor 25 kan. Ini untuk bacaan, kita langsung ke pertanyaannya. Di mana latar tempat saat Dayu terbatuk? Di mana anak-anak? Di pinggir jalan, sudah jelas. Kemudian ini pertanyaannya nomor 26. Siapa saja tokoh yang ada di paragraf apa tadi? Siti, Dayu, Edo. Betul ya, 3 anak ini ya. Udin ada tadi? Tidak ada. Kemudian nomor 27. Di bawah ini yang merupakan kalimatnya yang menunjukkan tempat kejadian apa. Berarti di mana ya? Jelas sudah, ini tidak perlu kita bahas. Kemudian nomor 28. Di bawah ini yang merupakan kalimatnya yang menunjukkan waktu kejadian. Sudah di mana, jelas ya. Sudah. Waktu kejadian kok sama dengan yang atasnya ya. Menunjukkan apa tadi? Tempat kejadian. Ini menunjukkan maaf salah ya. Waktu kok waktu ya kapan ya. Nah, ini salah, maaf. Ini C isinya, maaf anak-anak ya. Terpengaruh dengan soal yang atasnya tadi, enggak apa-apa ya. Kemudian nomor 29. Nah, kemarin malam, tepatnya pada pukul 22.14 waktu Indonesia bagian Barat, telah terjadi sebuah peristiwa yang tak terduga di wilayah komplek perumahan Gria Jaya, Bekasi. Peristiwa tak terduga tersebut menimpa keluarga Pak Andi, di mana rumah milik mereka hangus terbakar si jago merah. Penyebab kejadian diduga karena sang pemilik rumah menaruh lilin di atas lemari. Sebutkan penyebab, sudah jelas ini ya. Kebakaran disebabkan diduga karena sang pemilik rumah menaruh lilin di atas lemari. Kita lanjut ke nomor 30. 29 belum ya.
Sebutkan waktu kejadian. Nah, sudah jelas ya. Nah, ini tadi sama dengan yang atas tadi bacaannya, atas yang bukan tadi, yang sebelumnya ya. Nah, waktu kejadian. Betul ya. Nah, waktu kejadian. Kemudian nomor 31 sama. Di mana kejadian tersebut? Di mana anak-anak? Di ibu kota Jakarta. Jelas. Tidak usah kita bahas. Perhatikan berikut bacaan ya kurang ya. Petani kopi merupakan salah satu kegiatan ekonomi sekitar kita. Setiap orang yang melakukan kegiatan ekonomi